Saya gak macet-macet tuh katanya. Udah belum? Belum. Astagfirullahaladzim. Ada mangga. Naik ke atas pohon. Terima lo. Jangan dipaksain Rima, kalau udah gak bisa jangan sampai manjat, ntar jadi Enggak manjat gitu. aku di kamar, enggak nyampe ke mukanya. Kira orang ini masih. Baby, there's nothing holding me back. There's nothing holding me back. There's nothing holding me back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho. Di sini saya sebagai moderator dan juga saya membawa rekan-rekan saya. Saya Winda Wulandari. Saya Rima Maisyarah. Saya Anissa Rahmawati. Saya Alnila Delvianti. Dan saya Renanda Ayunita. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang permasalahan sejarah sebagai ilmu. Kepada pemakalah, waktu dan tempat dipersilakan. Latar belakang. Sejarah sebagai ilmu adalah suatu susunan pengetahuan tentang peristiwa dan cerita yang terjadi di dalam masyarakat manusia pada masa lalu yang disusun secara sistematis dan menggunakan metode yang didasarkan atas asas-asas, prosedur, dan metode serta teknik ilmiah yang diakui oleh para pakar sejarah. Sejarah sebagai suatu disiplin ilmu istilah modern baru lahir pada abad ke-19 bersama dengan gerakan spesialisasi ilmu-ilmu sosial. Arsitek sejarah dalam pengertian modern adalah Otto van Ranke. Berbeda dengan tradisi sebelumnya yang menggunakan kronik, maka sejarah menekankan penggunaan arsip dalam penulisan sejarah. Perkembangan sejarah sebagai ilmu. Perkembangan sejarah dalam khazanah perkembangan pesat ilmu pengetahuan global. Gerak ilmu sejarah mengikuti dan tidak tertinggal dalam arus kemajuan yang berlangsung. Terdapat dua perhatian besar dalam kajian sejarah pada akhir abad ke-20 dan abad ke-21 di tanah air berkenaan dengan sejarah maritim. Semenjak kesadaran tentang makna sejarah dalam berbagai arti, posisi ilmu sejarah menjadi yang meluas dan disadari relevansi dan teknik sistemnya menjadi cabang ilmu pengetahuan. Ciri-ciri sejarah sebagai ilmu yaitu bersifat empiris, memiliki objek, memiliki teori, mempunyai generalisasi. Permasalahan sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu memiliki permasalahan sebagai berikut. 1. Muncul subjektivitas. Berbicara mengenai objektivitas, misalnya, dalam kegiatan kesejarahan, maka akan timbul masalah yang menyangkut bagian-bagian dari kegiatan sejarah di mana subjektivitas tidak dapat dihindarkan. 2. Tidak dapat meraih kebenaran yang mutlak. Dalam ilmu sejarah, kita tidak dapat meraih kebenaran mutlak karena kompleksnya permasalahan kehidupan itu sendiri. Sehingga kita harus berendah hati mempertimbangkan klaim kebenaran yang diajukan oleh kelompok lain. 3. Generalisasi. Dalam hal ini, sejarawan biasanya tidak menjadikan generalisasi sebagai tujuan utamanya. Mereka lebih memusatkan perhatian pada usaha menerangkan untuk kemudian menjelaskan jalan sebenar-benarnya dari peristiwa khusus, yaitu kejadian dimensi waktu, tempat, serta kondisi tertentu. Terima kasih kepada pemakalah Alnila Delvianti dan juga Renanda Ayunita.
Selanjutnya kita masuk kepada forum diskusi. Dari semua ini apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Rima Maisara, ingin bertanya. Mengapa sejarah sebagai ilmu dan apa artinya sejarah sebagai ilmu sosial? Oke, terima kasih kepada Rima Maisara atas pertanyaannya. Selanjutnya yang akan dijawab oleh Anissa Rahmawati dan juga Alnela Devyanti. Kepada Anissa Alnela, waktu dan tempat. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rima Maisara, yakni mengapa sejarah digolongkan ke dalam ilmu sosial. Sejarah digolongkan kepada ilmu sosial, yakni karena sejarah mencari generalisasi sosial dan pola-pola aktivitas manusia melalui analitis. Kemudian sejarah memakai generalisasi tersebut untuk mendapat spesialisasi atau kekhususan. Baiklah, itu jawaban dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dari rekan saya Alnela Devyanti. Sedangkan sejarah sebagai ilmu dikatakan memiliki objek karena objek sejarah itu sendiri berupa waktu. Objek waktu dianggap penting karena waktu adalah pandangan sejarah yang tidak pernah bisa lepas dari manusia. Baiklah, itulah jawaban dari kami. Terima kasih kepada Alnela dan Anissa Rahmawati. Saya akan lemparkan kembali kepada Rima Maisara. Apakah Rima Maisara sendiri paham tentang atas jawaban yang diberikan Anissa dan Alnela? Berarti dari maksud yang sejarah sebagai ilmu sosial itu, kita harus bisa mencari generalisasi analitis satu aspek kognitif yang bekerja secara sistematis ya. Berarti Rima sendiri sudah paham. Selanjutnya pertanyaan kedua akan saya sampaikan langsung dari saya sendiri, yaitu mengapa sejarah sebagai ilmu mempunyai ciri-ciri sebagai empiris dan juga objektif. Tolong jelaskan secara rinci. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Ridho. Yang jawabannya adalah, sejarah sebagai ilmu memiliki sifat empiris dikarenakan sejarah melakukan kajian pada peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau. Kajian dilakukan atas dasar bukti-bukti atau jejak-jejak yang ditemukan dan mendukung adanya peristiwa. Salah satu bentuk jejak atau bukti dapat berupa sebuah dokumen, kemudian dokumen itulah yang akan diteliti oleh sejarawan untuk menemukan fakta. Baiklah, jawaban selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Wingga Wulandari. Baik, saya akan melanjutkan jawaban dari Renanda. Sejarah sebagai ilmu itu dikatakan empiris karena itu bergantung dengan pengalaman manusia. Artinya, sejarah sebagai ilmu itu didasarkan atas pengalaman manusia sebagai fakta-fakta di dalam tulisan sejarah. Kemudian, sejarah sebagai ilmu itu dikatakan objek waktu. Artinya, waktu itu tidak akan pernah lepas dari sejarah manusia. Terima kasih. Terima kasih kepada Wingga Wulandari dan juga Renanda Yunita. Jadi yang saya tangkap dari jawaban kalian yang dimaksudkan tentang kenapa sejarah sebagai ilmu memiliki ciri-ciri sebagai empiris dan juga objektif. Itu yang pertama, empiris itu berarti bersifatnya berdasarkan fakta dan juga masa lalu. Kemudian sejarah sebagai objektif di mana objektifnya ini adalah waktu itu sendiri. Benar begitu? Benar sekali. Ya Ridho. Terima kasih kepada Renanda dan juga Wingga. Alhamdulillah saya paham. Oke, selanjutnya kepada sisi selanjutnya itu adalah pembacaan kesimpulan yang disampaikan oleh notulen kita yang bernama Rima Maisara. Kepada Rima Maisara, waktu dan tempat dipersilakan. Kesimpulannya, sejarah memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang membuatnya disebut sebagai ilmu.
Sejarah memiliki ciri-ciri bersendiri. Pada pengetahuan memiliki metode sistematis, menggunakan pendekatan ilmiah, dan memiliki perspektif filsafat. Sejarah memiliki banyak fungsi dalam kehidupan, baik secara umum, yaitu sebagai ilmu pengetahuan, maupun secara khusus. Ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem. Menurut metode tertentu yang digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan dan kepandaian. Perkembangan sejarah sebagai ilmu baru lahir pada abad ke-19. Bersama dengan gerakan spesialisasi ilmu-ilmu sosial. Sejarah sebagai ilmu memiliki permasalahan, yaitu munculnya subjektivitas, tidak dapat meraih kebenaran mutlak, dan generalisasi. Terima kasih kepada Rimo Mesara atas kesimpulan dan penjelasannya. Berakhirnya kesimpulan yang disampaikan oleh Nutulen, berakhir juga diskusi kita pada hari ini. Saya Muhammad Ridho sebagai moderator dan juga perwakilan dari kelompok 4. Mohon izin untuk undur diri. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baby, there's nothing holding me back.